Akan konyol rasanya kalau kita membiarkan seorang khatib naik ke mimbar berdakwah, tetapi ketika dia berkhutbah dia tidak membaca salawat. Itu konyol sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini Indonesia kembali sedikit agak ribut mempersoalkan masalah sertifikasi dai yang diwacanakan oleh Menteri Agama Fakhrul Razi. Juga pernyataannya bahwasanya anak-anak yang good looking, kemudian hafiz Quran, pintar bahasa Arab bisa saja menjadi agen radikalisme di masjid. Kemudian daripada itu terkait dengan masalah-masalah lainnya seperti adanya semacam ancaman untuk ulama-ulama kita. Katakanlah Syekh Ali Jabir yang ditusuk di Lampung ya, di Masjid Palahuddin pada tanggal 13 September kemarin ya. Itu juga setelah kita lihat ternyata yang menusuk itu bukan anak budukin, bukan hafiz Quran, dan bukan pula pintar bahasa Arab. Demikian pula ketika Menteri Agama mewacanakan terkait dengan sertifikasi dai, ada hal-hal lain yang harus juga dipahami bahwasanya kalau memang ini benar sertifikasi berarti kan ada portofolio, ada nanti akan adakan semacam pelatihan, pada ujungnya ada ujian layak atau tidak layak mendapatkan akreditasi A atau B atau C dan seterusnya. Nah, kalau ini dilakukan tentu sangat rumit dan membutuhkan masa yang panjang. Nah, yang tepat mungkin adalah mengadakan pelatihan atau diklat atau penataran. Kan yang disasar ini kan para dai yang dianggap radikal atau yang mengajarkan paham radikalisme. Oleh karena itu yang tepat adalah melakukan penataran, penghayatan, pengamalan Pancasila untuk para dai kita. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau istilah P4 pada zaman Orde Baru. Ini saya sangat mendukung agar para dai kita diberi bekal terkait dengan nasionalisme, Pancasila, apa relasi dan korelasi antara Pancasila dan agama kita. Apakah Pancasila itu telah mewakili umat Indonesia, umat Islam Indonesia dalam hal melaksanakan kewajibannya. Katakanlah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah itu sudah cukup? Nah, tentu butuh kajian mendalam dan butuh materi yang tepat agar memberikan pemahaman kepada dai-dai kita terkait dengan makna Pancasila itu sendiri. Apa maknanya adil, beradab, ya, kemudian apa lagi, masyarakat, rakyat, dan seterusnya. Saya kira ini butuh pemahaman yang lebih komprehensif. Tulisan saya di harian Tribun Timur hari ini, sertifikasi dai insya Allah akan mengubah atau memberikan pola pandang yang sedikit berbeda ya. Saya katakan bahwasanya jelas sertifikasi dai dibutuhkan, hanya saja harus komprehensif dan dilakukan oleh lembaga yang independen. Tidak hanya tentang materi wawasan kebangsaan dan nasionalisme, tapi baca ayat-ayat Al-Quran para dai harus standar dan tidak belepotan, paham rukun dan syarat khutbah, serta harus merata mulai daripada level musola, masjid-masjid di kampung, masjid-masjid agung, masjid raya, hingga masjid Istiqlal. Akan konyol rasanya kalau kita membiarkan seorang khatib naik ke mimbar berdakwah, tetapi ketika dia berkhutbah dia tidak membaca salawat. Itu konyol sekali itu. Saya tidak habis pikir kenapa masjid sekalipun Istiqlal
membiarkan seorang dai naik berkhutbah dan di khutbah pertamanya itu tidak membaca salawat? Tentu kalau begitu tidak sahlah khutbahnya karena meninggalkan rukunnya. Atau membaca innana khalaqnakum min dzakarin wa unsa, itu salah. Itu yang tepat adalah inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu yang tepat. Bacaan Al-Qur'annya belepotan, khutbah tidak membaca selawat. Allahul musta'an, bagaimana bisa diberikan sertifikat kalau seperti itu? Nah, oleh karena itu harus adil. Sertifikasi dai oke, tapi merata dari masjid level RT hingga level negara. Dari dai level gang, level lorong, hingga dai level internasional. Disamakan itu standar baca Qurannya. Supaya apa? Supaya enak didengar. Dan tentu saja kalau orang baca Qurannya sempurna, maka pahalanya pun sempurna. Bagi teman-teman yang ingin lebih tahu tentang apa itu sertifikasi dai yang saya angkat dalam tulisan ini, maka silakan dibaca pada kolom opini harian Tribun Timur hari Jumat 18 September 2020. Kemudian bisa pula membaca di website saya ilhamkadir.com atau ilhamkadirakademiaedu.com. Insyaallah ini bermanfaat untuk kita semua sebagai amal jariah kelak insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.